Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Widat Sita Nuriana NIM 195111241048 dari Pendidikan Teknik Boga UNY 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Makanan Kesehatan. Jurnal ini berjudul The Availability and Nutritional Adequacy of Gluten-Free Bread and Pasta yang ditulis oleh Beatrice Allen dan Caroline Orvilla. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi ketersediaan dan kecukupan gizi roti dan pasta bebas gluten. Dalam jurnal ini kita akan banyak membahas mengenai gluten. Apa itu gluten? Gluten adalah kumpulan protein penyimpanan yang terdapat dalam sereal utama seperti gandum, barley, dan gandum hitam yang mana kehadirannya mampu membentuk sifat struktural, reologis, dan organoleptik yang vital pada roti dan pasta. Tahukah kamu, penelitian menunjukkan sebanyak 1% populasi di Eropa mengalami reaksi alergi terhadap gluten. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini dapat terjadi apabila saat dikonsumsi, protein gluten memicu enteropati yang dimediasi kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan kerusakan usus pada individu secara genetik. Hal ini membuat adanya kecenderungan untuk memilih tidak mengonsumsi gluten akibat celiac disease yang dideritanya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa produk gluten-free atau GF merupakan solusi untuk penderita celiac disease yang mana merupakan rangkaian dari gluten-free diet. Dalam pembuatan produk GF ini merupakan sebuah tantangan karena belum ditemukannya bahan pengganti gluten, sementara kombinasi tepung sereal halus yang tidak difortifikasi, hidrokoloid, dan protein misalnya putih telur untuk membuat produk GF menghasilkan produk yang tidak enak dan memiliki profil nutrisi yang lebih rendah dibandingkan dengan produk standar. Untuk itu, jurnal ini ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak bulan September hingga Desember pada tahun 2017 untuk mengetahui ketersediaan dan kecukupan gizi roti dan pasta bebas gluten pada 4 kategori produk dan 2 metode pencarian. Fokus utama dari produk yang diteliti ialah roti dan pasta, dengan kategori roti tawar putih, roti coklat, roti berbiji, dan pasta putih kering. Metode pencarian yang dipakai ialah melalui situs web supermarket dan memilih kategori dan subkategori produk. Yang dicari dalam penelitian ini ialah merek, biaya, label bahan, informasi nutrisi, dan nutrisi fortifikasi. Tujuan menggunakan 2 metode pencarian ini adalah mendapat produk yang relevan untuk penelitian. Hal pertama yang akan kita bahas dalam slide ini ialah merek produk. Merek produk mewakili banyaknya jumlah produk, baik standar maupun produk gluten-free yang dijual di pasaran. Dalam jurnal ini tidak disebutkan nama-nama merek, melainkan jumlah produk yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu sejumlah 110 produk. Dalam slide ini dapat kita saksikan ada grafik dan tabel di mana hasil dari grafik dituliskan pada tabel. Dapat kita lihat bahwa produk gluten-free memiliki lebih sedikit variasi jumlah produk, yaitu sekitar 4 hingga 11 produk saja. Ini memiliki nilai yang jauh lebih sedikit dibandingkan produk standar, yaitu memiliki rata-rata sekitar 23 hingga 62 produk. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsumen yang menghendaki mengonsumsi produk GF akan menemukan pilihan yang terbatas dalam memilih produk gluten-free. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah harga produk. Harga produk dapat kita lihat pada grafik di sebelah kanan, di mana itu merupakan grafik biaya rata-rata pound sterling per 100 gram untuk produk standar dan bebas gluten yang tersedia di 4 supermarket besar yang ada di Inggris.
kemudian kita melihat tabel yang ada di sebelah kiri, itu merupakan rincian dari grafik yang sudah kita lihat tadi, di mana dapat kita ketahui bahwa harga produk di pasaran untuk kategori gluten free itu memiliki harga yang lebih mahal, yaitu adanya peningkatan biaya rata-rata untuk roti putih adalah sebanyak penambahan 307%, roti coklat ada penambahan 314%, dan roti berbiji ada tambahan 220%. Sedangkan untuk pasta putih juga sama, yaitu peningkatan biaya rata-rata produk pasta adalah sejumlah 70%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh produk dari semua kategori, baik roti maupun pasta, harga dari produk gluten free memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada produk standar. Dan yang terakhir ialah informasi nutrisi, di mana dapat kita saksikan bersama tabel ini mengandung informasi nutrisi per 100 gram produk standar dan produk gluten free, di mana di kesemua kategori baik roti maupun pasta bisa kita lihat secara sama-sama, yaitu produk standar terhadap produk GF. Produk GF memiliki karbohidrat yang lebih tinggi, glukosa yang lebih rendah, serat yang lebih tinggi, lemak yang lebih tinggi, protein yang lebih rendah, dan energi total rata-rata lemak jenuh dan garam yang serupa dengan produk standar. Sedangkan untuk pasta tidak dicantumkan kadar karbohidrat dan lemak dalam jurnal ini, melainkan hanya mencantumkan kadar glukosa. Produk gluten free memiliki kadar yang lebih rendah, serat yang lebih rendah, dan protein yang lebih rendah dibandingkan dengan produk standar. Dan yang terakhir ialah informasi nutrisi, di mana dapat kita saksikan bersama tabel ini mengandung informasi nutrisi per 100 gram produk standar dan produk gluten free, di mana di kesemua kategori baik roti maupun pasta bisa kita lihat secara sama-sama, yaitu produk standar terhadap produk GF. Produk GF memiliki karbohidrat yang lebih tinggi, glukosa yang lebih rendah, serat yang lebih tinggi, lemak yang lebih tinggi, protein yang lebih rendah, dan energi total rata-rata lemak jenuh dan garam yang serupa dengan produk standar. Sedangkan untuk pasta tidak dicantumkan kadar karbohidrat dan lemak dalam jurnal ini, melainkan hanya mencantumkan kadar glukosa. Produk gluten free memiliki kadar yang lebih rendah, serat yang lebih rendah, dan protein yang lebih rendah dibandingkan dengan produk standar. Yang terakhir akan kita bahas pada presentasi ini ialah rangkuman fakta produk gluten free dan kesimpulan. Rangkuman fakta produk gluten free. Pilihan produk terbatas yang tersedia bagi konsumen celiac disease. Produk gluten free cenderung lebih mahal dan tidak seenak produk standar. Produk gluten free memiliki nilai nutrisi protein yang lebih rendah dibandingkan dengan produk standar. Produk gluten free memiliki nilai nutrisi lemak dan serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk standar. Penderita celiac disease perlu mengeluarkan usaha yang lebih untuk bisa menemukan produk roti dan pasta yang memiliki rasa, harga, dan kandungan nutrisi yang terbaik untuk dikonsumsi sehari-hari di tengah keterbatasan produk yang ada. Kesimpulan yang bisa kita temukan ialah roti dan pasta adalah makanan pokok dan kontributor utama asupan nutrisi penduduk di benua Eropa. Namun, adanya fakta bahwa adanya orang yang memiliki alergi gluten atau penderita celiac disease, maka mereka memerlukan usaha yang lebih banyak untuk bisa menemukan produk roti dan pasta jenis gluten free karena keterbatasan jumlah produk yang dijual di pasaran. Hal ini dapat terjadi karena dalam pembuatan produk gluten free tidaklah mudah.
Selain itu, rasa yang tidak seenak roti standar dan nutrisi yang diduga lebih rendah dibandingkan roti standar karena bahan pengganti gluten yang belum ditemukan. Penderita celiac disease memiliki banyak pertimbangan sebelum memilih produk gluten free sehingga mereka perlu melakukan analisis nutrisi berdasarkan informasi yang tertera di belakang kemasan sebelum membeli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.